Jangan lupa like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulurnya apa kabar? Semoga selalu sehat dan diberi kemudahan di dalam beternak ayam kampung kita. Saya akan bercerita atau sharing tentang salah satu kiat kami atau cara kami untuk mandiri di dalam peternak, yaitu mandiri dalam bidang pakan gitu. Saat ini kami masih 50-50 ya, masih campur menggunakan pakan dari pabrikan dan pakan yang kita olah sendiri. Nah, memang kita menuju mengolah sendiri masih perlu waktu ya, perlu effort karena banyak hal yang harus kita persiapkan. Nah, untuk kali ini saya akan fokus menjelaskan tentang kendala-kendala yang dialami ketika kita menuju peternak mandiri. Terutama hari ini saya akan menjelaskan tentang Azula. Kemudian Azula ini, karena Azula ini menjadi sangat penting di dalam pakan mandiri di ayam kampung, karena dia komponennya 50% dari kebutuhan pakan. Jadi setiap 1 kilo pakan itu butuh setengah kilo sendiri itu Azula. Nah, makanya kita lagi fokus untuk Azula. Nah, kemudian kita kemarin nanam sudah cukup bagus. Nah, sekarang itu baru mengalami kendala. Nah, kita akan kasih contoh gitu ya, gimana cara menangani kendala yang dialami ketika kita menanam Azula. Nah, yuk kita ke tempat pembibitan Azula atau kolam Azula kita. Nah, ini adalah POC ya, pupuk organik cair yang kita hasilkan dari decomposing bahan-bahan organik dari sisa limbah-limbah dari rumah tangga, limbah-limbah makanan ya, limbah organik, makanan, sayuran, dan lain-lain. Kemudian kita masukin komposter, nah keluar air, inilah airnya dari POC ini. Kemudian untuk yang padatnya nanti jadi kompos ya, jadi kompos untuk media tanam. Nah, pupuk POC ini sangat bagus untuk tanaman. Kemudian ini kemarin bahannya banyakkan dari hijau-hijauan, jadi banyak mengandung nitrogen juga bahan-bahannya kemarin. Jadi ini cukup bagus untuk yang sifatnya daun hijau ya. Kebetulan Azula itu banyak mengandung daun hijau gitu. Jadi kita akan berikan POC ini ke dalam kolam Azula. Nah, kita udah sampai di tempat pembibitan atau pemeliharaan atau pembesaran Azula ya. Di sini, nah kita ini di sini punya ada 12 kotak ya ini. Jadi dari sini sampai ujung sana itu ada 10 ya. Ini ke sana 4, 8 dan itu yang di belakang itu ada 2 gitu. Nah, konsepnya kita sebetulnya karena Azula ini memiliki tingkat reproduksi pertumbuhan itu per antara 5 sampai 7 hari gitu. Artinya di dalam 5 sampai 7 hari dia akan bereproduksi atau berkembang 2 kali lipat gitu ya dari yang awalnya gitu. Oleh karena itu kita siapkan 5 kolam gitu, tujuannya 10 kolam, tujuannya kita tiap hari itu bisa panen 2 kolam, 2 kolam, 2 kolam gitu. Nah, itulah kenapa Azula menjadi salah satu pilihan, karena dia reproduksinya sangat tinggi. Selain tadi ya proteinnya sangat tinggi. Nah, ini kita lihat ya Azula ini salah satu kendala memelihara Azula adalah mati gitu ya, layu dan mati ketika musim kemarau gitu. Nah, beberapa hal penyebab kematian itu salah satu yang pertama itu pH. Ketika kolamnya kayak gini tertutup gini, nggak ada aliran, itu biasanya kalau musim kemarau airnya mengering, airnya berkurang, sementara nanti pH-nya akan nggak normal lagi gitu, terlalu asam. Nah, oleh karena itu kita perlu tambahkan air gitu. Nah, kemudian yang kedua panas ya, sama. Kalau musim kemarau, kalau kena matahari terus-menerus airnya panas, Azula juga akan layu gitu. Nah, itu bisa diakali misalnya ketika musim panas seperti itu ya, yang di belakang. Nah, kita kasih kayak paranet gitu untuk mengurangi udaranya gitu. Tapi kalau udara kita di daerah kita dingin atau tidak terlalu panas, bisa teduh ya, tidak perlu. Nah, oke, yang ketiga adalah nutrisi. Nah, nutrisi inilah contoh seperti ini. Ini kan Azulanya kecil-kecil dan warnanya kuning gitu loh. Ini kalau kita lihat ini kan agak kecil-kecil dan kuning gini. Sementara airnya cukup, suhu juga tidak terlalu panas. Nah, itu menandakan bahwa mereka kekurangan nutrisi gitu ya. Nah, salah satu nutrisi yang paling cocok untuk Azula adalah pupuk organik cair gitu, karena mengandung banyak nitrat ya, banyak nitrogen.
yang dibutuhkan untuk tanaman ini untuk berkembang. Nah ini kita sudah ukur ya, ini 2 kali 6 atau 12 meter persegi dikalikan kedalamannya sekitar 40 cm, jadi totalnya sekitar 4 meter kubik gitu ya. Nah 4 meter kubik itu kita butuh pupuk organik cairnya itu sekitar 10%-an. Jadi kita butuhnya di sini di dalam satu kolam ini 400 mililiter. Nah ini kita bawa 800 karena kita akan pakai untuk 2 kolam. Yang ini untuk menyehatkan azula yang sedang berkembang ini harusnya sudah kalau nggak salah umur 4 hari ini ya, 4 hari atau 5 hari. Nah yang sana yang baru dipanen, nanti kita supaya mereka cepat berkembang lagi, penuh lagi, kita akan tambahkan pupuk ini. Nah kita karena udah cair, tinggal kita siramkan saja gitu ya ke sini. Jadi ini separuh akan kita siramkan gitu. Kalau mau lebih bagus bisa diencerkan dulu. Oke. Kemudian yang sini ini juga kita sebagai ini kan azulanya kemarin sempat kering juga dan hanya sedikit gitu. Nah, oke nanti pupuk ini akan mempercepat pertumbuhannya gitu ya. Selain kita juga sediakan pupuk yang di dalam karung seperti ini ya. Ini isinya kohe dari kambing ya, kobe dari kambing. Yang kita tutup, kita ikat rapat terus kita lubangi dikit-dikit supaya dia keluar pelan-pelan. Nah, kalau POC ini hanya kita berikan sifatnya untuk booster gitu ketika pertumbuhannya kurang bagus atau kurang banyak makanan nutrisi yang diberi tanaman azula ini. Nah, nanti kita lihat beberapa waktu lagi, nanti kita review lagi tentang azula kita ini, bagaimana perkembangannya. Nanti kita harapkan semoga ini menjadi lebih hijau, kemudian tumbuhannya nanti lebih tebal, kemudian yang sana itu nanti bisa segera tumbuh lagi hijau dan penuh lagi gitu, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan ayam kita. Saya kira itu ya tentang pengalaman sharing pengalaman tentang tanaman azula untuk pakan ayam kampung kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.